Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ketemu kembali, sahabat-sahabat dan teman peneliti semuanya. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan tentang penyajian data. Nah, kalau di sesi-sesi sebelumnya, kita sudah membahas tentang berbagai metode untuk mengumpulkan data penelitian. Saya klasifikasikan berdasarkan sumbernya, ada pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Lalu kalau data itu sudah ada, sudah dikumpulkan, sudah diperoleh, penyajiannya seperti apa supaya bisa terbaca lebih baik? Nah, di sesi ini kita akan membahas tentang penyajian data. Supaya lebih spesifik, saya hanya akan membatasi penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data itu sendiri sebenarnya seperti apa ya dalam penelitian? Jadi, penyajian data itu adalah proses menampilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk tertentu. Nah, bentuk tertentunya itu bisa berupa teks, tabel, maupun visualisasi grafis, sehingga informasi yang terkandung di dalam data dapat tersampaikan dengan cepat, jelas, dan akurat. Jadi penyajian data ini sebuah proses untuk menampilkan hasil pengolahan data. Jadi setelah data diperoleh, kemudian diolah, lalu ditampilkan. Nah, itu adalah proses penyajian data. Apa tujuan penyajian data di sini? Jadi saya bisa sampaikan ada sekitar 5 tujuan penyajian data, yaitu yang pertama adalah menyederhanakan informasi. Data yang kompleks atau yang banyak itu dapat diringkas sehingga lebih mudah dibaca melalui proses penyajian data. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan pemahaman. Nah, penyajian data yang sistematis itu mempermudah pembaca untuk memahami pola, memahami kecenderungan, maupun memahami perbedaan yang ada dalam data. Sehingga pembaca itu lebih mudah memahami data ketika sudah disajikan. Yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan. Jadi informasi yang jelas dan ringkas itu membantu tidak hanya peneliti, guru, maupun berbagai pengambil kebijakan dalam membuat keputusan berdasarkan data. Jadi data yang ditampilkan itu bisa memberi dukungan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ini meningkatkan daya tarik informasi. Jadi penyajian kalau dalam bentuk visual seperti grafik misalnya, atau juga diagram misalnya, itu membuat data lebih menarik dan tidak monoton. Jadi ketika daya tariknya meningkat, maka keingintahuan untuk membaca dan memahami data itu lebih tinggi. Dan tujuan penyajian data yang terakhir yaitu mempermudah komunikasi. Jadi data yang disajikan dengan baik itu dapat lebih mudah dikomunikasikan kepada orang lain baik dalam bentuk forum akademik, laporan penelitian maupun dalam presentasi. Nah, itu adalah kelima tujuan penyajian data. Nah, kalau jenis penyajian data itu sebenarnya ada berapa atau ada apa saja. Jadi sebenarnya jenis penyajian data yang biasa digunakan saat pelaporan penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua itu penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Dan yang ketiga itu penyajian data dalam bentuk narasi. Nah, supaya lebih fokus dalam sesi ini, saya hanya akan fokus membahas penyajian data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nanti untuk penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram dan narasi itu akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Nah, kita coba berkenalan dulu dengan tabel. Tabel ini mungkin sudah sering kali para
teman-teman ini ya, teman-teman lihat ya, mungkin tidak hanya di lingkungan pendidikan, tapi mungkin di warung atau mungkin di sebuah rumah sakit atau di instansi atau di lokasi tertentu, itu sering sudah melihat tabel. Jadi tabel itu adalah cara menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Baris dan kolom itu adalah ciri khas, ciri utama dari penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, tabel disajikan dalam bentuk baris dan kolom itu sehingga informasinya tersusunnya lebih sistematis. Nah, ini saya tampilkan kalau dalam tabel itu baris ini yang mendatar ya, yang mendatar, kalau kolom ini yang tegaknya gitu. Ya, ini yang menjadi pembeda antara baris dengan kolom. Lalu komponen tabel itu berarti membahas hal-hal yang harus ada dalam sebuah tampilan tabel. Nah, ini ada beberapa yang menjadi komponen tabel. Yang pertama adalah judul tabel. Judul tabel itu harus ada dalam setiap penyajian tabel supaya informasi pertama yang bisa direkam oleh pembaca itu jauh lebih mudah. Nah, judul tabel itu berfungsi menjelaskan isi tabel secara ringkas, padat, dan jelas. Jadi judul harus memuat keterangan tentang apa yang disajikan, kapan, dan di mana jika diperlukan. Jadi judul ini menjadi informasi pertama, menjadi hal utama yang ditangkap oleh si pembaca ketika melihat sebuah data dalam bentuk tabel. Contoh misalkan, tabel 1 titik jumlah mahasiswa PAUD Universitas X berdasarkan jenis kelamin tahun akademik 2023-2024. Nah, ini misalkan judul tabelnya nih. Lalu komponen yang lain yaitu ada nomor tabel. Nomor itu digunakan untuk memudahkan rujukan dalam naskah. Penomoran biasanya disusun berurutan, tabel 1, tabel 2, dan seterusnya, atau tabel 1.1, tabel 1.2, dan seterusnya. Jadi kalau dalam contoh tadi di judul tabel ini adalah nomor tabel ya. Ini nomor tabelnya. Ini nomor tabel. Kemudian komponen yang tiga ada kepala kolom atau heading. Jadi kepala kolom itu memberikan keterangan pada data yang ditampilkan di setiap kolomnya. Di setiap kolom itu headingnya apa? Misalkan ada nama siswa, nilai matematika, jumlah atau persentase atau keterangan yang lain. Lalu kalau yang isinya atau isi tabel atau biasa disebut bodinya itu adalah bagian ini memuat data yang sesungguhnya, bisa berupa angka, kategori maupun keterangan-keterangan yang lain. Lalu yang terakhir, komponen tabel yang terakhir yaitu adalah sumber data. Jadi jika data yang ditampilkan berasal dari pihak lain, misalnya dari Badan Pusat Statistik, arsip sekolah, atau laporan penelitian, maka sumber data harus dicantumkan di bawah tabel, tepatnya di bawah sebelah kiri. Nah, ini sebagai visualisasinya berdasarkan komponen-komponen tabel tadi. Kalau misalkan kita menyasar dari eh, nomor ini ya, nomor tabel. Ini contohnya ada nomor, kemudian judul tabelnya jumlah mahasiswa PAUD Universitas X berdasarkan jenis kelamin tahun akademik 2023-2024. Ini sebagai judul, kemudian kolom kepala kolom atau headingnya itu di sini. Ini heading, kemudian isi tabelnya ini adalah isi tabel. Lalu sumber data itu diletakkan di bawah tabel, tepatnya di sebelah bawah kiri. Ya, ini sumber. Jadi sumber ini harus mencantumkan sumbernya dari mana dan tahun berapa sumber itu diperoleh. Nah, itu. Ini visualisasi contoh dari bentuk tabel memuat berbagai komponen, ada 5 mulai dari nomor tabel, judul tabel, kepala kolom, isi tabel, dan sumber data. Nah, lalu kita coba ke jenis-jenis tabel ya. Tabel di sini saya sajikan ada 4 jenis tabel, mulai dari tabel sederhana atau kadang di beberapa literatur itu disebutkan dengan tabel data tunggal atau sebuah tabel tanpa kelompok.
Kemudian yang kedua itu ada tabel berganda atau tabel kontingensi. Kemudian yang ketiga itu tabel distribusi frekuensi. Dan yang keempat adalah tabel frekuensi kumulatif. Sekarang kita kenalan satu-satu dengan berbagai jenis tabel tersebut. Yang pertama adalah tabel sederhana atau tabel data tunggal atau tabel yang tanpa kelompok. Tabel jenis ini itu hanya memuat satu jenis data atau satu variabel saja dan biasanya digunakan untuk data yang jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi jumlahnya relatif kecil dan sederhana. Di kanan ini adalah contoh dari tabel sederhana. Seperti biasa memuat nomor, judul, kemudian memuat hanya satu jenis data atau satu variabel, yaitu tentang apa? Nilai matematika kalau dalam informasi di tabel ini. Ini adalah contoh tabel sederhana. Lalu kita kenalan dengan jenis tabel yang kedua, namanya tabel berganda atau tabel kontingensi, di mana tabel berganda menyajikan lebih dari satu variabel sehingga memungkinkan pembaca melihat hubungan antar variabel. Nah, contoh tabelnya misalkan tabel jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kelas. Nah, ini sudah kelihatan ya menunjukkan ada lebih dari satu variabel, yaitu variabel dari jenis kelamin dan variabel tingkat kelas. Nah, misalkan kita bisa melihat di tabel yang kanan, ini adalah contoh tabel jumlah siswa SD Negeri X berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kelas tahun ajaran 2023-2024. Jadi informasi di variabelnya sudah jelas ya, lebih dari satu. Ada variabel jenis kelamin dan variabel tingkat kelas. Ini tingkat kelasnya, kemudian ini adalah variabel yang membahas jenis kelamin. Dengan tabel ini dapat diketahui tidak hanya jumlah siswa per kelasnya aja, tetapi juga distribusi berdasarkan jenis kelamin. Jadi kelas 1 jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa. Jadi tidak hanya bisa mengidentifikasi dari segi jumlah, tapi sampai bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan data 38 ini berdasarkan jenis kelamin. Sekarang kita berkenalan dengan jenis tabel yang ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini digunakan untuk data kuantitatif yang jumlahnya cukup besar dengan cara mengelompokkan atau mengklasifikasikan data ke dalam interval kelas tertentu. Jadi satu tabel ini memuat lebih apa ya, memuat interval kelas tertentu sehingga data frekuensinya tidak hanya menunjukkan satu representasi nilai saja, tetapi beberapa representasi nilai. Jadi frekuensinya ini jadi nilai yang disajikan itu tidak satu-satu ya, 60, 61, 62, 63 tidak, tetapi bisa dibuat dalam interval kelas tertentu sehingga nanti penyajian datanya itu lebih ringkas dan lebih sederhana. Tabel ini memudahkan melihat pola distribusi nilai yang sering muncul maupun sebaran datanya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian kanan, ini ada contoh tabel distribusi frekuensi untuk nilai ujian matematika siswa kelas 6 SD Negeri X ya. Ini ada interval nilainya, menyajikan interval kelas tertentu. Kemudian menyajikan frekuensinya atau banyak data di kelas interval ini, lalu menyajikan juga persentasenya. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa nilai terbanyak itu berada di interval 75 sampai 79. Ya, frekuensinya ada 12, persentasenya jelas itu juga pasti persentasenya paling besar di antara pemerolehan nilai yang lain. Kemudian kita kenalan dengan jenis tabel yang keempat atau yang terakhir yaitu tabel frekuensi kumulatif. Nah, sebelum membahas tabel frekuensi kumulatif, saya akan coba mengurai dulu dari frekuensi kumulatif itu apa.
Jadi frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi yang terkumpul secara bertahap. Frekuensinya dikumpulkan secara bertahap sampai pada batas tertentu dalam suatu distribusi data. Dengan kata lain, frekuensi kumulatif itu menunjukkan banyaknya data yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai atau kategori tertentu. Nah, itu adalah definisi dari definisi dari frekuensi kumulatif. Lalu kalau tabel frekuensi kumulatif itu apa? Jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif itu adalah tabel yang menyajikan data berupa distribusi frekuensi yang disertai dengan akumulasi frekuensi secara bertahap sesuai dengan definisi dari frekuensi kumulatif tadi. Hingga frekuensi kumulatif yang secara bertahap itu mencapai batas nilai tertentu. Dengan kata lain, ini adalah sebuah tabel distribusi frekuensi yang ditambahkan kolom frekuensi kumulatif. Jadi tidak hanya memuat tidak hanya memuat data tentang distribusi frekuensi, tetapi tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada satu tambahan kolom lagi yaitu memuat frekuensi kumulatifnya. Sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak data yang kurang dari atau sama kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan suatu kelas atau batas nilai tertentu. Nah, ini contoh tabel distribusi kumulatif, misalkan tabel tentang distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Negeri Y tahun ajaran 2023-2024. Jadi ini interval nilai atau interval kelasnya, kemudian ini frekuensi untuk setiap intervalnya. Jadi di rentang nilai ulangan matematika untuk skor 60 sampai 64 itu frekuensinya ada 3. Untuk nilai ulangan matematika di skor 65 sampai 69 ada frekuensinya 5 dan seterusnya. Kemudian frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi secara bertahap. Jadi misalkan di sini 3, karena frekuensi yang pertama 3, 8 ini adalah jumlah secara bertahap dari frekuensi untuk interval pertama dan interval yang kedua. 3 ditambah 5, 8. 17 itu adalah jumlah frekuensi untuk ketiga interval ya. Jadi untuk frekuensi yang pertama 3, frekuensi kedua 5, frekuensi yang ketiga adalah 9, kemudian dijumlahkan menjadi 17 dan seterusnya. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif. Lalu kelebihan penggunaan tabel dalam penyajian data itu seperti apa ya? Kenapa kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel itu kelebihan-kelebihannya apa? Jadi yang pertama yaitu bisa menyajikan data dalam bentuk yang lebih rinci. Jadi misalkan datanya cukup banyak, penyajian dalam bentuk tabel itu bisa merincikan informasi yang diperoleh. Lalu yang kedua, dapat menampung jumlah data yang banyak. Jadi data yang banyak, data yang melimpah itu kalau dalam tabel kita bisa menampung eh, data yang cukup banyak dan cukup melimpah itu ke dalam bentuk atau tampilan yang lebih sederhana dengan tabel. Yang ketiga, memberikan gambaran menyeluruh sekaligus detail. Karena seluruh data bisa disajikan dalam bentuk tabel, maka bisa memberikan gambaran yang menyeluruh. Kemudian juga bisa detail nih, karena kita bisa melihat informasinya secara lebih rinci. Dan yang terakhir, mudah untuk dijadikan acuan dalam analisis lebih lanjut. Jadi dalam penyajian dalam bentuk tabel ini bisa dijadikan acuan manakala kita mau melakukan analisis lanjutan. Ketika sudah data disajikan dalam bentuk tabel, kita telusuri informasi yang disajikan itu seperti apa, kemudian informasi dari tabel itu bisa dilakukan analisis lebih lanjut.
Di samping kelebihan, penyajian data dalam bentuk tabel itu juga ada kekurangannya. Jadi yang pertama kekurangan penggunaan tabel itu membutuhkan waktu lebih lama untuk membaca dibandingkan grafik. Grafik ini adalah penyajian data dalam bentuk yang lain nanti di sesi selanjutnya saya akan sampaikan. Tapi kekurangan tabel di sini membutuhkan waktu lebih lama untuk membaca dibandingkan grafik. Apalagi kalau informasinya terlalu banyak, kategorinya terlalu banyak, maka melihat tabel itu jadi sebuah informasi yang cukup melelahkan. Karena harus menelusuri ini maknanya apa, ini memberikan informasi tentang apa, dan sebagainya. Lalu yang kedua, tidak selalu mudah untuk melihat kecenderungan atau pola data. Karena kalau melihat dari tabel itu agak sulit ya ketika melihat kecenderungan atau pola tertentu. Dan yang ketiga, ketika jika data itu terlalu banyak informasinya, kategorinya, tabel itu bisa malah tambah lebih rumit dan membingungkan. Jadi kalau mau menyajikannya dalam informasi yang cukup banyak, nanti malah jadi lebih rumit atau membingungkan. Seperti contoh yang saya sajikan di layar, ini contoh yang cukup rumit. Kenapa rumit? Karena informasi yang disajikan itu jenis datanya klasifikasinya banyak ya. Ada yang berupa data angka atau ada yang berupa kategori, ada yang berupa apa ini? Misalkan ini kategorinya banyak ini. Misalkan ini ada pengkategorian, kemudian klasifikasi tertentu, kemudian ada data kuantitatif, kemudian ini ada skala tertentu, dan masih banyak lagi. Ini cukup rumit, contoh tabel cukup rumit. Kalau misalkan dibaca, membacanya cukup lama. Jadi kalau kita mau menyajikan data dalam bentuk tabel, maka sedemikian rupa harus kita cek kembali apakah informasinya yang disajikan itu terlalu banyak? Kalau terlalu banyak mungkin kita pecah menjadi 2 sampai 3 tabel supaya lebih mudah membaca datanya. Kalau seperti di layar mungkin malah jadi membingungkan. Jadi kita perlu meminimalisir bentuk-bentuk tabel yang memiliki banyak kategori baik dari segi pengelompokan kolomnya maupun dari segi jenis datanya. Begitu penyajian data dalam bentuk tabel. Semoga bermanfaat untuk para teman-teman sahabat peneliti semuanya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dalam materi penyajian data dalam bentuk yang lain. Banyak salah dan hilafnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.